topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat pagi hari ini, hari Jumat 5 November 2021. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani aktivitas pagi hari Anda. Pagi hari ini, hari Jumat, biasanya agendanya senam pagi ya. Kalau mungkin Anda tidak punya waktu untuk senam, ya sempatkanlah sedikit melakukan aktivitas gerak-gerak begitu ya. Jadi ini menjaga kesehatan juga. Kemudian aktivitas pagi Anda kalau misalnya diawali dengan misalnya nih ya, memperhatikan lingkungan sekitar, apakah sampah di rumah Anda sedang menumpuk dan sebagainya. Alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau pagi hari ini Anda langsung fokus ke situ dan membuang sampah pada tempatnya. Tapi ingat, saya ingatkan ya bahwa sampah ini harus dipilih dan dipilah. Ya, karena agar kalau kita bisa memilih dan memilah, ya mungkin ada sampah-sampah yang bisa kita recycle, kita pergunakan lagi. Itu kalau kita angkut di tempat penampungan bak sampah, kemudian dikirim ke TPA-TPA, ya ini tidak terlalu banyak volumenya. Bagaimana kita harus bisa mengatur semua itu memang berawal dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyelamatkan, menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Dan tema kita pagi hari ini memang masih ada kaitannya dengan lingkungan, yakni ketika iklim tidak bersahabat dengan musim, di perspektif. Dan seperti biasanya, nanti kita akan dipandu oleh Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana. Dan ia nanti akan membahas tentang tema kita pagi hari ini bersama dengan Dr. Arief Hargono, DRG MKes, KPS Manajemen Kebencanaan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan nanti juga akan saya ingat dan kenal dengan orang ini sebenarnya. Ada Mas Teguh Adi Srianto ya. Beliau ini aktif sebagai jurnalis dan ternyata juga concern sebagai pegiat konservasi lingkungan. Dan saat ini yang sudah bersama kita, ini biasanya kan kita ditemani dengan obrolan pagi sedikit wejangan-wejangan gitu kan dari Cak Parto ya. Tapi kali ini memang lagi ada kesibukan. Informasinya Cak Parto ini lagi senam sahabat ya. Jadi nanti kita akan langsung saja ke narasumbernya. Tapi sebelumnya perlu saya informasikan juga bahwa perspektif ini seperti biasanya juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPR Radio Jatim, yakni Persada Kabupaten Blitar, Kanjuruhan Malang, Suara Sampang, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Purwoboyo Kabupaten Madiun, Pradia Suara Tuben, Suara Pacitan, Suara Madiun, Magetan Indah, dan tentunya Suara Sidoarjo. Saat ini sudah ada narasumber yang sudah bergabung. Saya sapa dengan Dr. Arief. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Arief, saya Ilham Dianta, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk bergabung di Perspektif. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Baik. Selamat ya. Pagi juga untuk pemirsa Suara Sidoarjo dan radio lainnya. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Dan saya sapa yang saat ini juga bergabung, ada Mas Teguh Adi Srianto. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Teguh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nggak ngantuk ya? Ya ngantuk, habis mulai antuk. Oh iya. Jurnalis itu biasanya jam-jam segini itu seperti subuh ya. Jadi nanti aktifnya jam 10 biasanya ya, langsung tancap gitu. Saya ke kenapa? Jam siksaan kalau jam siksaan. Ya, saya catat ya. Ini istilah-istilah dari teman-teman jurnalis itu biasanya aneh-aneh. Baik, saya pertama ke Dr. Arief dulu. Dr. Arief dulu. Ketika iklim tidak bersahabat dengan musim, Dokter, ada banyak peristiwa ya kalau kita mengacu pada tahun 2020 hingga saat ini, dan yang baru saja kita alami itu
adanya bencana tanah longsor di Batu ya, di Kecamatan Bumi Aji kemarin. Selain itu juga ada puting beliung kemarin itu melanda kawasan Sedati. Dan bencana-bencana ini memang sebenarnya sudah diprediksi oleh sahabat-sahabat BMKG bahwa wilayah Jawa Timur itu termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang rawan bencana karena adanya fenomena global La Nina ya, informasinya seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih, menurut Dr. Arief, apakah selama ini persiapan-persiapan atau mungkin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan preventif baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau mungkin masyarakat ya, karena kan memang lingkungan ini berawal dari yang paling kecil dulu ya, bagaimana kita menjaga kebersihan. Nah, dengan adanya ini apakah memang persiapannya belum matang atau bagaimana, atau kita belum bisa mengantisipasi atau bagaimana? Dan tentunya yang kita harapkan ini upaya-upaya kita untuk terus menjaga lingkungan ini seperti apa ini? Terima kasih Pak Ilham. Jadi memang kalau kita bicara atau kita melihat situasi beberapa waktu belakangan ya, terkait tadi yang disampaikan, ada banjir, kemudian tanah longsor ya. Dan sebenarnya itu sudah kita sadari ya, tadi juga disampaikan ini sudah diprediksi, karena ini memang bukan satu hal yang baru. Dan kalau kita melihat pada penyebabnya, kan kita kalau bencana itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya, pada saat pra-bencana, saat bencana, dan sebelum dan pasca bencana. Dan ketika kita bicara pra-bencananya, ada beberapa hal yang seharusnya, saya katakan seharusnya, karena ini sebenarnya sudah kita sadari sejak lama terkait tentang perubahan iklim gitu ya, kemudian pemanasan global, kemudian juga ada prediksi tentang badai La Nina dan lain sebagainya. Itu satu kondisi yang saat ini sudah terjadi, dan kita perlu sadari betul bahwa kejadian itu memang di satu sisi ada karena fenomena alam. Tapi di sisi lain juga karena ada perilaku manusia begitu ya. Mulai dari tadi kita paling sederhana, kita membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian yang lebih besar misalkan bagaimana kita memperlakukan hutan kita ya, tanaman hijau kita, bagaimana kita mengelola lahan kita, itu semua juga memberikan dampak terhadap kejadian yang banjir dan lain sebagainya. Itulah mengapa kita perlu belajar sebenarnya ya dari riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Dari diri kita sendiri kita perlu aware, kita perlu sadar terhadap lingkungan. Kita perlu pahami bahwa perilaku kita itu pun juga memberikan dampak terhadap situasi yang saat ini terjadi, terhadap pemanasan global, terhadap perubahan iklim begitu ya. Itu yang kemudian juga memberikan dampak terhadap peningkatan kejadian banjir, tanah longsor, bahkan juga puting beliung. Itu ada kaitannya semua. Nah, kemudian juga dari sisi penentu kebijakan, ya, di dalam SDGs sendiri, ya, dalam SDGs itu ada penanganan perubahan iklim, itu masuk di dalam SDGs 13. Itu sudah ada hal-hal indikator yang seharusnya bisa dilakukan oleh penentu kebijakan. Kalau ini benar pemerintah, gitu ya. Misalnya memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim. Ya, kemudian juga adanya integrasi antisipasi terhadap upaya terhadap pengendalian dan pencegahan hal itu. Lalu juga bagaimana ada upaya untuk meningkatkan awareness masyarakat, awareness lintas sektor terhadap iklim kita. Bagaimana kita bisa melakukan komitmen bersama untuk kita menjaga lingkungan kita, untuk menjaga bumi kita, gitu ya, supaya ramah terhadap kita semua, terhadap manusia. Dan juga tentunya itu semua perlu direncanakan ya, direncanakan kemudian dikelola dengan baik, ditentukan standarnya, indikatornya, target-target yang harus ditetapkan, sehingga kita bisa tahu begitu sejauh mana
pelaksanaan program itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik sehingga kita semua bisa memberikan kontribusi, kemudian kita bisa memberikan apa namanya peran bagi kita semua untuk menjaga lingkungan kita. Ya, jadi memang perlu kita jaga ini semua, ya baik itu lingkungan kita maupun juga kita perlu dukung, kita perlu support upaya-upaya untuk menjaga lingkungan kita. Karena ini juga berdampak pada iklim dan musim itu tadi dan juga nantinya berdampak juga terhadap kejadian bencana yang bisa ditimbulkan. Begitu, Pak Yoko. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari rentetan gitu ya, rentetan apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita sempat berpikir apa yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita. Dengan kata lain, apabila kita membuang sampah sembarangan akan berdampak pada diri kita, khususnya lingkungan gitu. Sebenarnya edukasi yang tepat bagi masyarakat agar kita lebih aware lagi. Ini kan juga tidak atau bukan hal baru nih Pak Arief ya, bahwa kita itu sebenarnya sering ya mendapatkan sosialisasi, edukasi tentang bagaimana kita melestarikan, menjaga, merawat lingkungan dan sebagainya. Tapi itu seperti apa ya? Saya nggak tahu ya. Apakah ini hanya slogan saja atau bagaimana? Nah, mungkin sebenarnya edukasi seperti apa yang bisa intinya itu langsung masyarakat itu langsung lebih aware dan lebih meningkatkan lagi rasa cinta pada lingkungannya. Seperti apa sih, Pak Arief? Ya, memang konsepnya kita perlu menyampaikan pengetahuan dulu ya. Pengetahuan itu memang terus tetap harus selalu diulang, begitu ya, selalu diulang. Ya, selalu diulang, kemudian sampai memberikan perubahan terhadap sikap kita. Kalau pengetahuan itu belum, karena ini yang kita tuju adalah perubahan perilaku sebenarnya, ya. Perubahan perilaku yang tadinya barangkali kita acuh, ya, menjadi kita perhatian terhadap lingkungan kita. Jadi memang untuk penyampaian materi atau penyampaian informasi, pengetahuan tentang kesadaran terhadap lingkungan memang terus perlu dilakukan begitu, dan itu komprehensif ya di berbagai media gitu ya, baik itu formal maupun informal begitu, dan ini semua media bisa menjadi tempat, menjadi sarana untuk penyampaian informasi itu, dan kemudian itu juga ditunjang dengan sarana infrastruktur. Artinya begini, kita diminta untuk membuang sampah misalkan. Dan tentunya tempat sampahnya juga harus ada begitu ya, katakanlah di tempat-tempat umum gitu ya, di mal, kemudian di pasar begitu ya. Itu harus ditunjang dengan sarana prasarana yang juga mendukung itu begitu. Jadi kalau kita misalkan ada himbauan untuk membuang sampah, ya tempat sampahnya harus ada gitu ya, dan tentunya itu tempat sampah yang proper begitu ya. Lalu juga ya tadi dari berbagai macam media bisa kita menjadi sarana untuk menyampaikan informasi itu, dan tentunya kebijakan itu juga harus mendukung begitu ya. Kalau memang dikatakan ada semacam sanksi ketika kita tidak membuang sampah sembarangan ya harus ditegakkan begitu ya, karena ini bisa menjadi contoh bahwa masyarakat ya, kemudian pemangku kebijakan, pemerintah semua mendukung ya, dan itu mulai dari informasi dan media tadi semua juga memberikan informasi yang sama, sehingga ini lama-kelamaan mudah-mudahan bisa merubah perilaku itu. Cukup sering kita mendengar cerita-cerita teman kita barangkali atau kita sendiri gitu ya, ketika kita di luar negeri gitu kan, kita menjadi lebih tertib gitu ya, karena memang di sana budaya, kebijakan, sosial semua mendukung tentang hal itu ya. Tapi ketika kembali ya ke negara kita, nah ada semacam perbedaan yang bisa kita rasakan terkait budaya hal tersebut. Nah ini yang kemudian harus kita rubah gitu ya. Tadi mulai dari terus memberikan edukasi, terus memberikan informasi dari berbagai macam media, ditunjang dengan sarana dan juga tentang kebijakan yang mendukung. Itu mudah-mudahan
bisa mengarah ke sana. Baik, Pak Arief, kalau misalnya kita bandingkan memang di negara-negara lain, memang kalau negara-negara yang bisa dikatakan maju tingkat pendidikan masyarakatnya, ya mayoritas memang wilayahnya itu bersih ya. Kita nggak usah terlalu yang muluk-muluk, nggak ada sampah itu saja termasuk yang nyaman gitu loh kalau kita tinggali gitu kan. Nah, apalagi ada hijau-hijaunya dan sebagainya. Nah, ini juga ya plus lah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan yang ada di Indonesia lah seperti ini, di Jawa Timur misalnya ya, dengan sarana prasarana infrastruktur, kemudian apa yang kita lihat yang ada di sini, di mana perkotaan juga selalu menjadi langganan banjir ya. Sementara desa ini jadi langganan, atau pegunungan itu jadi langganan tanah longsor kayak gitu-gitu. Ini sepertinya kalau musim hujan ini bisa dikatakan semacam kita sepertinya harus lebih ekstra waspada gitu loh, was-was gitu ya. Nah, kalau dari melihat beberapa kejadian-kejadian seperti ini, sebenarnya yang harus dibenahi nomor satu itu menurut Pak Arief itu apanya dulu? Gitu. Apakah perilaku masyarakatnya dulu, kebijakannya dulu, atau bagaimana gitu? Iya. Kalau mencari yang nomor satu lah, ini susah. Susah ya, karena susah karena ini perlu komprehensif ya. Perlu komprehensif. Jadi seperti tadi kalau kita kaitkan dengan bencana yang terjadi karena dampak perubahan iklim tadi, itu berbagai sektor bisa berperan begitu. Baik itu sektor pertanian dan ketahanan pangan, mereka bisa mengubah waktu tanamnya, mengubah pola tanamnya. Kemudian dari sektor pengairan, menjaga pasokan air, penampungan air, irigasi, desalinasi ya dan lain sebagainya. Sektor kesehatan misalkan, karena kalau ada banjir dan lain sebagainya, nah ini penyakit-penyakit yang timbul seperti demam berdarah itu kan punya potensi untuk meningkat. Jadi awareness 3M, kemudian pengetahuan masyarakat, pengendalian faktor, nah itu peran dari sektor kesehatan. Sektor pendidikan, tadi Pak Ilham juga sudah menyinggung bagaimana informasi tentang climate change, perubahan iklim, pemanasan global, kesadaran akan bencana, kemudian ya yang sederhana seperti menjaga lingkungan dan lain sebagainya, itu juga perlu terus disampaikan. Sektor lingkungan apalagi, ini juga sangat penting bagaimana kita bisa membuat suatu ekosistem yang sehat, kemudian bagaimana secara umum kita membuat metode atau mekanisme early warning system terhadap bencana yang terjadi. Kalau kita bicara early warning system, oke, kita bisa melihat mulai dari yang sederhana sampai yang high-tech dengan teknologi informasi. Tapi setidaknya dari masyarakat yang paham terhadap bencana, dari masyarakat yang paham terhadap kesadaran akan lingkungan, ya, dan mereka dibekali dengan kewaspadaan terhadap atau kesadaran terhadap risiko bencana, kewaspadaan terhadap bencana, itu sudah hal yang sangat bagus begitu, karena mereka punya kesadaran pribadi terhadap lingkungannya. Dan yang penting adalah mereka juga menjadi agent of change bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitarnya. Mereka bisa menyampaikan informasi tentang risiko bahaya yang terjadi. Misalkan banjir ini kan bukan hal yang pertama gitu ya, di beberapa tempat ini sudah sering terjadi. Nah, perlu adanya upaya termasuk dari masyarakat ya untuk kemudian meningkatkan awareness tadi, kemudian menjaga lingkungan, dan itu masyarakat itu yang juga berperan untuk di sekitarnya begitu. Mereka bisa bersama-sama kemudian melakukan program katakanlah kerja bakti bersama, pembersihan selokan bersama, dan itu saya rasa menjadi langkah yang sangat baik di masyarakat lain. Kok disebarkan, nah itu mudah-mudahan juga akan memberikan dampak yang masif juga, yang besar juga bagi masyarakat. Jadi semua sektor mestinya harus terlibat ini, Pak Ilham. Iya.
Iya. Semua sektor harus terlibat ya, jadi bukan kerja sendiri-sendiri gitu ya Pak ya, tapi Betul. tim kan. Baik, saya beralih ke Mas Teguh nih, Mas Teguh Adi Srianto. Mas Teguh masih bersama kami, Mas? Iya. Halo Mas Teguh. Oke Ilham, masih di sini. Oke, Mas Teguh. Oke, Mas Teguh, ini selaku pegiat konservasi lingkungan, Mas Teguh, ini juga kalau tadi bicara soal agent of change, nah ini Mas Teguh ini juga termasuk salah satunya ya, di mana beliau ini juga concern dan fokus pada lingkungan dan yang dilakukan ini sebagai pegiat konservasi lingkungan. Mas Teguh, saya ingin tahu nih ya, karena kita ini hidup dengan wilayah yang berbeda-beda ya, pedesaan, perkotaan, atau mungkin juga di wilayah-wilayah yang perbatasan gitu. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira kita sebagai masyarakat ya, apakah ada beda gitu ya, kalau kita menjaga merawat lingkungan. Dengan kata lain bahwa di perkotaan ini kan memang lahannya terbatas. Kemudian kalau desa lahannya luas dan sebagainya, kira-kira saran apa yang bisa kita dapatkan dari Mas Teguh ini selaku pegiat konservasi lingkungan apabila kita berada di kawasan perkotaan, pedesaan, atau mungkin perbatasan dan sebagainya? Ya, kalau bicara lingkungan itu kan biasanya menyesuaikan juga dengan budaya masyarakat di sekitarnya ya. Kalau kita bicara lingkungan di perkotaan itu akan beda sekali dengan kita bicara lingkungan di kawasan pedesaan, juga di kawasan industri. Karena di situ budaya masyarakatnya juga berbeda. Kalau di desa itu kan biasanya kita lebih mudah untuk mengajak masyarakat lebih peduli kepada lingkungannya dibanding kita kalau berada di kota. Karena di perkotaan sendiri kan lebih individual ya untuk masyarakatnya dalam bersosialisasi, sehingga kita kadang untuk mengajak mereka untuk lebih aware atau peduli kepada lingkungan itu agak mengalami kesusahan, meskipun bisa sebenarnya kalau memang ada reward dan punishment, istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada penghargaan dan juga ada penegakan hukum, itu biasanya kalau di kawasan perkotaan itu akan baru bisa dilakukan. Tapi kalau di pedesaan tanpa reward atau punishment pun mereka akan lebih banyak atau lebih mudah untuk diajak lebih sadar pada upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Tetapi kondisi itu tidak terjadi di semua wilayah atau terjadi di semua daerah pedesaan. Ada di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia ini yang memang budaya atau masyarakatnya juga cuek seperti di perkotaan. Sehingga apa? Sehingga kondisi lingkungannya banyak yang rusak. Contoh paling dekat kemarin, kita siang kemarin dikejutkan dengan kabar banjir bandang yang terjadi di Batu. Itu yang luar biasa. Itu Gunung Arjuno dan juga Welirang yang ada di atas Batu itu kan marah istilahnya kemarin sore itu. Kemarin siang. Iya, jarang-jarang ya Mas Teguh ya. Agak heran juga kan, karena gini, kita kayaknya udah nggak pernah mendengar longsor di kawasan Batu gitu ya. Iya betul ya. Ini baru pertama atau sudah sering sih sebenarnya? Dulu pernah. Oh, dulu pernah ya. Yang agak lumayan kemarin siang itu saya lihat. Saya belum ke lokasi sih. Pantauan beberapa media itu memang kemarin cukup lumayan parah karena beberapa rumah warga yang rusak. Dan derasnya arus itu menunjukkan kalau di atas itu nggak ada penahan sama sekali, nggak ada pohon yang bisa menyerap air yang jatuh dari langit ke bumi gitu. Di Arjuna dan Welirang itu kalau kita sering naik ke atas atau naik ke gunung itu kita pasti akan bisa melihat bagaimana kondisi hutan yang gundul di atas sana itu sekarang ini. Apalagi pengawasannya sekarang saya lihat juga agak berkurang ya, tidak seperti dulu. Banyak masyarakat yang juga sudah mulai tergoda dengan uang untuk bisa menukarkan hasil alam yang ada di sekitar lingkungannya, ya mereka mengabaikan pentingnya keberadaan pohon dan sebagainya untuk menyerap atau menjadi resapan air. Sehingga kalau terjadi bencana seperti kemarin siang itu
bukan salah alam tapi ya salah manusia sendiri sih gitu. Karena kenapa lingkungan yang ada di sekitarnya dirusak sendiri seperti itu, Ilham. Iya, Mas Teguh, kita tidak bisa pungkiri bahwa iklim atau apa yang ada di sekitar pegunungan itu memang menyejukkan ya. Jadi mungkin masyarakat juga tertarik untuk atau investor mungkin ya bangun villa lah atau mungkin cottage, resort dan sebagainya ya. Dan ini tentunya namanya saja cottage, villa dan sebagainya butuh lahan yang luas. Kalau misalnya yang bangun itu 2-3 orang oke, tapi kalau misalnya belakangnya ada nolnya 3 lagi, 300. Coba berapa pohon yang harus ditebang dan sebagainya. Nah, ini selaku pegiat konservasi lingkungan melihat semacam ini, menurut Mas Teguh seperti apa sih? Solusinya seperti apa? Langkahnya bagaimana? Cara menyelamatkannya seperti apa? Ya, kalau saya sendiri prihatin sih, karena kasus seperti ini sudah lama sebenarnya. Kita ingatkan di pemerintahan pun kita juga sudah sering mengingatkan lewat ya karya-karya jurnalistik kita sebenarnya, termasuk sentuhan-sentuhan dari jurnalistik kita. Kalau teman-teman di komunitas jurnalis peduli lingkungan, KJPL yang kebetulan saya ketuanya, itu sudah sangat jauh-jauh hari sebelum banyaknya terjadi bencana, kita sering kali bersurat kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga lain, baik swasta, untuk mengingatkan agar mereka lebih peduli pada lingkungannya dengan upaya mereka masing-masing, termasuk taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena banyak sekali perusahaan ataupun perorangan yang kadang abai dengan aturan dari pemerintah tentang penegakan undang-undang pelestarian lingkungan hidup khususnya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya ini yang nakal dalam tanda kutip itu mengabaikan penegakan hukum yang sudah ada. Karena mereka merasa sudah membayar pajak sehingga bisa seenaknya untuk memperlakukan lingkungan. Kadang seperti itu. Nah, kondisi ini pun juga tidak semua pengusaha punya pemikiran seperti ini, karena ada pengusaha-pengusaha yang memang peduli juga dengan lingkungan. Mereka tunjukkan dengan adanya program CSR yang mereka keluarkan untuk memperbaiki lingkungan di sekitarnya yang sudah rusak agar kembali terjaga sehingga tidak sampai terjadinya bencana lingkungan seperti itu, Ilham. Jadi kalau untuk menjaga bagaimana lingkungan ini bisa tetap baik, kita atau pemerintah khususnya itu harus benar-benar menegakkan hukum lingkungan yang sudah ada, seperti itu. Sementara masyarakatnya sendiri juga harus disadarkan bahwa peran mereka itu sangat strategis. Seperti tadi disampaikan Pak Arief, untuk ngomong atau bicara lingkungan itu sebenarnya tidak hanya peran pemerintah ataupun hanya peran masyarakat, tapi semua orang atau semua makhluk hidup, khususnya manusia yang ada di muka bumi ini, punya peran semua untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi tidak bisa hanya pemerintah saja ataupun masyarakatnya saja. Mereka semua harus berkolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan ini dengan upaya masing-masing. Nah, apa upaya masing-masing itu? Nah, kalau pemerintah itu kan upayanya ya itu tadi menegakkan hukum yang sudah ada. Sementara masyarakatnya harus menjaga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan budaya masyarakatnya di sekitarnya. Kalau di pedesaan bagaimana melestarikan lingkungan pedesaan supaya tidak sampai kalau hujan atau kekeringan terjadi bencana kekeringan, kalau hujan juga terjadi banjir, itu bagaimana di pedesaan dilakukan. Nah, itu masyarakat desa yang lebih tahu di sana seperti apa. Nah, masyarakat sendiri juga harus punya kepedulian yang sama, seperti tadi di awal disinggung tentang buang sampah saja. Di masyarakat perkotaan ini kan sebenarnya buang sampah ini sampai hari ini juga masih menjadi masalah gitu. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap buang sampah itu ya hal yang biasa aja, seenaknya sendiri gitu kadang-kadang. Apalagi mereka para pendatang yang berasal dari desa lah katakanlah, datang ke kota, kemudian berbuat seenaknya di kota itu karena menganggap itu bukan desanya atau bukan kota asalnya seperti itu, sehingga mereka membuang sampah seenaknya ke sungai dan sebagainya. Nah,
kondisi ini banyak kita lihat kalau kita berada di perkotaan yang padat penduduk. Di sekitar wilayah tempat tinggal saya saja itu sungai yang ada itu sangat-sangat kotor sekali. Meskipun masyarakat di sekitar sungai itu sudah berupaya untuk membersihkan, tetapi masyarakat di sisi lainnya di hulu sungainya itu kadang membuang sampah seenaknya, sehingga sampah-sampah yang dari atas turun ke bawah dan mencemari lingkungan yang ada di bawah, seperti itu, Ilham. Baik, satu lagi sebelum kita jeda iklan, Mas Teguh, mungkin Mas Teguh punya role model wilayah atau wilayah mana begitu ya, yang mungkin selama ini bisa dijadikan sebagai contoh gitu ya, bagaimana pengelolaan lingkungannya baik, kemudian masyarakatnya juga bisa berperan menjaga lingkungan dengan baik dan sebagainya. Kira-kira seperti di daerah mana begitu loh. Mungkin jadi ini sebagai acuan bahwa begitulah kita standarnya, kita menjaga lingkungan dan sebagainya. Ada nggak di Indonesia ini yang selama ini diketahui oleh Mas Teguh itu? Di wilayah mana sih? Iya, sebenarnya ada di beberapa wilayah, menyebar sih, Ilham. Jadi tidak hanya di satu wilayah. Di Surabaya aja itu ada, kalau di Surabaya itu ada di beberapa titik lokasi ya, di kecamatan-kecamatan. Saya ambil contoh aja di Kecamatan Jambangan yang dulu sangat kumuh ya, Jambangan. Kumuh karena itu ada sungai, kemudian banyak padat penduduk wilayahnya, sehingga waktu itu banyak warga yang tidak peduli bagaimana mereka membuang sampah. Nah, begitu ada program dari satu di antara perusahaan besar di Surabaya, program CSR ini, Ilham, mereka membuat program, waktu itu saya ingat namanya Green and Clean ya. Program itu mengajak warga untuk lebih peduli kepada lingkungan, bagaimana mengolah sampah rumah tangga untuk menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Nah, dengan adanya program CSR yang digagas oleh satu di antara perusahaan besar di Surabaya ini, bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, mengajak warganya, khususnya di seluruh kecamatan di Surabaya, 31 kecamatan, itu mereka lebih punya kepedulian. Jadi kalau untuk bicara role model, itu sebenarnya banyak wilayah di Indonesia yang sudah melakukan ini, termasuk beberapa wilayah di Makassar itu juga ada, di Banjarmasin juga ada. Hampir sama sih konsepnya, mirip-mirip itu, cuman hanya namanya saja yang dipoles-poles sedikit sehingga agak berbeda seperti itu. Kebiasaan upaya-upaya seperti ini itu biasanya dibarengi dengan itu tadi, reward, Ilham. Jadi perkotaan itu kalau diiming-imingi hadiah, penghargaan atau apa, itu mereka biasanya akan lebih gampang untuk diajak untuk lebih peduli kepada lingkungan masyarakat pedesaan. Tanpa reward pun, tanpa punishment pun, mereka bisa dengan sadar melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Tapi kalau di perkotaan itu mereka harus disertai dengan reward dan punishment itu tadi, Ilham. Jadi ya itu memang. Waduh, lebih mata duitan ya? Seperti ini Ilham. Di perkotaan lebih mata duitan ya, Mas? Ya, matre itu Mas. Matre, iya. Oke. Iya, Mas Teguh, nanti kita lanjutkan lagi, Pak Arief ya, tetap bersama kami. Dan Mas Teguh nanti ada satu tayangan yang nanti bisa langsung dikomentari ya setelah jeda berikut ini. Jadi tetap bersama kami. Baik sahabat, perspektif ketika iklim tidak bersahabat dengan musim akan kami lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 dan 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemegang
menang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, link aja GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi.
Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama ini. Ya sahabat, kita kembali ke perspektif ketika iklim tidak bersahabat dengan musim bersama dengan Dr. Arif Hargono dan Teguh Adi Srianto, ya pegiat konservasi lingkungan. Baik, dan saat ini Cak Parto sudah bergabung ya, tapi sabar dulu ya Cak Parto ya. Kita punya 2 tayangan berikut ini. Ini merupakan liputan dari sahabat-sahabat dari Agropolitan TV. Ini bisa disimak ya, khususnya Mas Teguh, karena nanti kita akan minta komentarnya terkait dengan tayangan ini. Mari kita simak bersama. Hujan deras yang mengguyur Kota Batu pada Kamis siang menyebabkan banjir bandang di Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu. Dalam video amatir yang terekam warga, banjir bandang membawa bongkahan kayu besar hingga kayu menerjang sejumlah rumah warga hingga memutus jembatan akses 2 dusun, yakni Dusun Genting dan Bulu Dendeng. Diduga 1 orang hanyut terbawa arus. Sementara juga terdapat 2 warga yang masih terjebak di reruntuhan rumah. Salah satu warga, Agus Budiono, mengatakan bahwa peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Batu, tepatnya pada pukul 2 siang. Banjir bandang tiba sekitar 30 menit setelah hujan deras. Agus menyampaikan bahwa sungai tersebut merupakan sungai mati dan baru kali ini terjadi banjir bandang hebat di Desa Bulukerto. Ini para keluarga. Berapa kendaraan sing itu Panu? 4. Roda 4 semua? Ya, roda 4 semua punya pajak. Oh. Ya. Dinas perpajakan. Orang 2. Sampai sekarang? Belum ketemu. Belum ketemu ya. Sampai sekarang belum diketemukan. Semoga dari tim yang lain dalam pencarian bisa menemukannya. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan evakuasi terhadap 2 korban terjebak di reruntuhan bangunan. Selain itu juga menyusur sungai untuk melakukan pencarian korban yang terbawa arus. Hey. Ari Pungka Aji melaporkan. Ya, sahabat, baru saja kita simak ya liputan dari sahabat Agropolitan TV terkait dengan bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Bumi Aji ya, Batu. Mas Teguh masih bersama kami, Mas Teguh? Oke, halo Mas Teguh, masih bersama kami? Masih Ilham. Oke, silakan ditanggapi terkait video tadi, monggo silakan. Ya, itu kan sudah menjadi bukti nyata kalau memang kondisi lingkungan kita khususnya yang ada di kawasan Batu, di atas tepatnya di atas Batu itu sudah rusak sekali di Arjuno dan Welirang sehingga terdampak ke wilayah yang ada di bawahnya. Di Batu pun sendiri tadi disampaikan Ilham di sana juga banyak dibangun villa. Memang iya banyak dibangun villa, tapi kondisi yang paling parah itu di atas yang dibangun villa itu Ilham. Kapan hari 2 mingguan lalu itu saya ke sana itu saya lihat
kondisinya luar biasa, sudah gundul semua itu. Biasanya masih ada pinus, masih ada tanaman-tanaman lain yang ada di atas itu sudah gundul. Banyak yang memang tidak tahu siapa yang menebangi di situ habis gitu. Jadi kondisinya memang sangat luar biasa parah. Kalau kita sering naik ke kawasan pegunungan atau sering ngeluyur atau jalan-jalan ke gunung gitu ya, jangan hanya di tempat wisatanya, tapi naiklah ke atasnya gitu. Jadi kita akan tahu. Ya kalau kita hanya sekedar di tempat wisatanya ya bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek. Tapi kalau kita naik ke lebih atasnya itu kita akan lebih bisa melihat fakta real kalau kondisi pegunungan kita, khususnya yang ada di wilayah Arjuna, Welirang, Penanggungan itu sudah banyak yang rusak. Di sini prihatinkan karena sebenarnya dulu waktu zaman kerajaan itu kalau menurut sejarah nanti mungkin Pak Warto lebih paham tentang ini, bicara kerajaan dan sebagainya di masa lalu, bagaimana mereka melestarikan wilayah-wilayah yang menjadi sumber mata air di pegunungan di sekitar Welirang, Arjuna dan Penanggungan itu yang luar biasa. Kalau kita sering naik ke sana kita bisa melihat bagaimana mata air itu terjaga dengan baik dulu, tapi kalau sekarang ya kondisinya seperti yang kemarin sore atau kemarin siang kita lihat itu, dampaknya ke sampai ke Bumi Aji di Batu seperti itu. Banjir bandang. Oke, baik. Mas Teguh terima kasih. Sekarang kita sapa Cak Parto yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam. Iya. Waduh nih habis senam kelihatannya seger ya. Iya Rek, ini saya ditinggali terus ya. Senam untuk kesehatan kita. Iya dong. Dan saya yakin hari ini tema-tema besar itu sudah representatif dua tokoh kita ini, gitu loh Mas. Ya, ada Pak Hari Bargono, ada Pak Teguh Adistrianto, semua adalah orang-orang yang punya kapabilitas di bidangnya, gitu ya. Apalagi nanti siang Pak Hari Bargono juga harus berbicara masalah ini di seluruh jajaran BPBD se-Jawa Timur siang nanti itu Pak Hari Bargono ya. Dan saya yakin nanti banyak hal yang bisa disampaikan karena urusan bencana, urusan tanah longsor, urusan hujan menjadi keunikan di negeri ini karena hujan dianggap sebagai sumber dari bencana itu, apa banjir, apa longsor, atau bencana-bencana hidrometeorologi. Padahal hujan itu nikmat, hujan itu bukan laknat, gitu ya. Hujan itu berkah, bukan prahara. Tapi kenapa di Batu, di Lamongan juga ada loh ya, wilayah-wilayah di Lamongan Selatan yang juga pegunungan, itu ngalami seperti apa yang terjadi di Batu, Mas Ilham. Sahabat perspektif, di saat yang sama, itu di saat-saat yang sama. Oh iya? Iya. Kemudian di beberapa lokasi juga mengalami hal yang serupa, itu bukan karena hujan, gitu loh. Karena hujan itu nikmat, tapi kenapa semua tadi itu bisa terjadi di Batu semacam itu, yang menyentak kita semuanya, yang memerihkan hati dan jiwa kita, karena tadi itu sumbernya tetap kerusakan ekosistem kita. Siapa sih ngerusak itu? Batu berlomba dengan gemerlap modernismenya, semua orang terpukau, dan bagaimana kemudian pertumbuhan hotel, resto, food estate, areal kuliner, tumbuh semuanya. Tapi perhitungan ekologinya yang nyaris tidak menjadi bagian yang diperhitungkan sungguh-sungguh. Faktanya semacam itu. Inilah yang harus dibayar oleh Batu tatkala urusan ekosistem tidak diinternalisasi atau belum maksimal diinternalisasi dalam sebuah kebijakannya.
Maka hari ini adalah yang kita panen itu di Batu, di Lamongan ada, nanti musim penghujan di daerah lain, ya toh. Nanti simak sajalah akan bergiliran peristiwa-peristiwa semacam ini itu karena kita abai pada tatanan ekosistem kita, gitu ya. Nah, berarti apa? Harus dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi besar-besaran melalui rehabilitasi kawasan, reboisasi kawasan-kawasan lindungnya. Jadi agenda dulu reboisasi itu penting, tidak bisa instan. Untuk itu nanti tema-tema besar teman-teman di BPBD seprovinsi Jawa Timur, se-Jawa Timur juga nanti kabupaten kota, Pak Arief ini nanti juga akan membincang tentang apa? Betapa pentingnya rekonstruksi itu sekaligus rehabilitasi sebagai satu solusi yang hari ini harus kita tanam. Untuk itu apa usul saya? Setiap ulang tahun kabupaten kota, setiap ulang tahun warganya, coba kalau warga Jawa Timur ini 38 juta, setiap ulang tahun acaranya itu bukan kongko, tapi acaranya itu nanam pohon sebanyak umurnya. Wah, saya yakin cepat itu cepat. Gitu ya, kita sudah praktekkan ulang tahun tanam pohon. Ya kalau nggak sebanyak umurnya, pokoknya satu keluarga diajak nanam dalam rangka ulang tahun itu adalah menanam kehidupan. Untuk itu kayak wit-witan. Acara-acara HUT kabupaten atau kota Batu misalnya, kota Batu wis rek iki 1 jiwa 1 pohon dulu kayak yang di Surabaya, berarti karena ulang tahun ya 1 jiwa 5 pohon misalnya. Saya yakin itu satu solusi yang bisa kita ambil sederhana, tidak pakai program besar-besar, pemerintah tinggal nyediakan bibit pohonnya, rakyatnya diberi pengumuman, disinilah depo atau pusat pembibitan pohon, silahkan Anda yang ulang tahun mulai area SD sampai yang paling tuwek itu kalau ulang tahun ngambil pohon di pemerintah, ditanam di wilayahnya masing-masing, selesai urusan reboisasi. Jadi hal-hal semacam ini kita pikirkan untuk mengatasi bencana yang jauh lebih besar lagi, urusan apa? Perubahan iklim. Sekarang sibuk dengan La Nina kan gitu. Ini semua menjadi pembelajaran kita dan nanti siang dibedah, didapatkan ilmu kita dari Pak Arief Hartono, kemudian KJPL bisa mewartakan. Bahwa ini urusan teman jurnalis, loh. Ini teman-teman jurnalis mewartakan. Untuk itu apa? Saya sudah mengusulkan ke banyak pemerintah kabupaten kota itu apa? Mbok yo gandeng KJPL itu bersama-sama teman media lain apa? 1 tahun ini di dalam rangka hari ulang tahun atau hari lingkungan Juni nanti, mulai sekarang atau awal tahun nanti ada Eco Award untuk teman-teman jurnalis, untuk teman-teman media. Mana jurnalis dan media yang concern urusan lingkungan itu ditabulasi selama 6 bulan ke depan itu, kemudian di-coding, kemudian di-record, dianalisis, konten pemberitaan mengenai lingkungan mana media massa yang paling concern. Itu kemudian distatistikkan, diolah, dan jurnalis yang paling peduli apa kegiatannya itu dimonitor oleh Dewan Lingkungan Hidupnya atau Dinas Lingkungan atau Badan Lingkungan masing-masing kabupaten dengan Dinas Kominfonya. Kemudian ada Eco Award untuk apa? Untuk media maupun jurnalis yang ramah lingkungan, yang memberikan perhatian, yang concern urusan ini, gitu loh. Jadi masa sih gini-gini diingatkan terus gak ono program-program itu. Dulu program-program tahun 90-an Mas Arief ini kuliah karo aku ini wayahe zaman tahun 90-an itu sampai 98 kita masih mengenal zamannya era kehebatan Prof. Emil Salim, Prof. Dausilalahi, Prof. Oto Sumarwoto, Pak Kusnadi Harjo Sumantri. Kita semua mengadakan itu di tingkat nasional untuk Eco Award di media massa, jurnalis gitu. Jadi
hal-hal begini menjadi perhatian sehingga apa semua pihak terpanggil untuk itu. Lah ngono Mas Adi, Mas Teguh ya, kayak cocok saja nih ngono-ngono. Iya. Iya, ini jamnya sudah jam 8 Cak Parto, sekaligus ditutup sama Cak Parto ya. Nanti Pak Arif ya, Pak Arif nanti jam 1 kalau bisa sudah juga diagendakan yang acaranya BPBD loh, nggih. Nah, iki langsung Mas Ilham, langsung senang janji-janjian. Tapi aku ono telate ngono, Pak Arif sing ngamanno lah. Pokoknya sing ngamanno untuk berbicara di teman-teman BPBD apa khususnya saya yakin solusi-solusi yang diberikan secara keilmuan untuk peristiwa hari ini. Ya, matur nuwun seluruh sahabat perspektif, jaga kesehatan, waspada bencana, tetap eling lan waspada pelajaran leluhur yang tadi disinggung zaman-zaman kerajaan oleh Mas Teguh kita adalah eling lan waspada. Baik. Ya, terima kasih karena memang waktunya sangat terbatas. Kami belum memberikan kesempatan untuk memberikan statement closing ya. Jadi insya Allah lain waktu kita akan mengadakan talkshow kembali nih untuk Pak Arif Hargono. Terima kasih Pak Arif sekali lagi, selamat pagi. Kemudian juga Mas Teguh, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.